Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini yang kita bahas adalah teks laporan hasil observasi. Jadi mohon disimak baik-baik videonya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, dengan kata lain, teks hasil laporan observasi ini adalah teks yang konkret, laporan yang konkret. Jadi benar-benar diteliti oleh seorang peneliti atau seseorang yang ditugaskan untuk meneliti dan bukan data yang didapatkan dari mengarang atau pemikiran sendiri, tapi dari hasil penelitian. Nah, lalu tujuan dari laporan hasil observasi ini adalah untuk memperinci, mengklasifikasikan, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Nah, faktual di sini adalah maksudnya fakta, jadi benar-benar ada, nyata. Jadi tujuannya itu untuk memperoleh informasi yang benar-benar ada, yang nyata. Fungsi laporan hasil observasi. Yang pertama adalah memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi setiap peneliti itu pasti harus punya tanggung jawab dan kegiatan pengamatannya. Lalu yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi, jika nanti saat penelitian itu ada masalah, peneliti itu diwajibkan untuk bisa menguraikan, untuk bisa memecahkan masalah yang ada dalam pengamatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah merupakan sumber informasi. Jelas ya, laporan observasi ini pasti untuk sebuah informasi yang penting dan yang jelas nyata, benar-benar ada. Lalu yang keempat adalah merupakan bahan untuk pendokumentasian. Jadi selain menjadi informasi adalah untuk sebagai dokumentasi. Jadi apapun yang seseorang teliti, jika ada dokumentasinya, maka itu disebut nyata, disebut ada. Tapi jika tidak ada dokumentasinya, maka tidak bisa disebut dengan hasil observasi karena belum tentu benar-benar ada karena tidak ada bukti dari dokumentasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri laporan teks hasil observasi. Yang pertama adalah objek yang dibicarakan merupakan objek tunggal, yaitu hanya satu, tidak lebih dari satu. Lalu bersifat objektif, ada bendanya, global, secara umum, dan universal adalah keseluruhan. Bisa dimengerti seluruh dunia contohnya. Lalu yang ketiga ada informasi yang diberikan merupakan hasil penelitian yang terkini. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu, itu harus yang terbaru. Jangan menemukan hal yang sudah ditemukan oleh orang lain. Jadi kalau memang kalian mau meneliti sesuatu, temukan yaitu kalian harus menemukan yang terbaru, yang terkini. Jadi namanya bahasa lainnya adalah ter-up to date. Lalu yang keempat adalah ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan, serta tidak mengandung perkiraan atau dugaan sementara. Jadi hasil penelitian itu tidak diduga-duga ya, maksudnya tidak mengandung prasangka, wah ini bakal begini, ini bakal begini. Tidak, tapi harus benar-benar terjadi, benar-benar sesuai dengan hasil pengamatannya. Kalau memang hasilnya A, ya A tulisnya, jangan hasilnya A tulisnya B. Atau hasilnya bagus, ditulisnya tidak bagus, atau sebaliknya, yang harusnya hasilnya tidak bagus, ditulis bagus. Itu contohnya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menentukan objek yang akan diamati. Wajib ini ya, jadi harus ada objek yang akan kalian teliti. Lalu menyusun jadwal observasi yang akan dilakukan. Jadi kapan kalian akan melakukan penelitian itu? Harus disusun, harus ada jadwalnya. Lalu kemudian
Melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Ini maksudnya kalau untuk benda nih, contohnya untuk benda, jadi kalian harus menyiapkan apa saja hal-hal yang akan kalian teliti, apa saja hal-hal yang akan kalian amati. Tapi kalau untuk objeknya orang, kalian sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dilakukan untuk atau akan masuk dalam penelitian. Lalu mencatat hasil observasi yang telah dilakukan. Akan lebih baik diberi foto dan video observasi. Jadi untuk dokumentasi ya bahwa penelitian yang kalian itu benar-benar dilakukan. Jadi ada bukti foto atau videonya. Bahkan kalau keduanya itu lebih bagus. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Jadi kalau kalian menyusun sebuah teks hasil observasi itu perhatikan isinya, lalu strukturnya, struktur laporan hasil observasi, lalu bahasa yang digunakan. Kemudian mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kalian sudah melakukan penelitian, nantinya akan kalian presentasikan juga, akan kalian diskusikan juga dengan orang lain. Jadi kalian tunjukkan bahwa kalian sudah melakukan penelitian. Ini hasil penelitian kami, itu contohnya. Lalu memberi tanggapan terhadap teks laporan hasil observasi yang disajikan. Jadi nanti dari kelompok kalian pun atau dari pihak kalian atau pihak orang lain memberikan respon tentang penelitian kalian, tentang hasil eksperimen kalian atau hasil pengamatan kalian. Lalu mempublikasikan teks laporan hasil observasi. Nah, setelah dipresentasikan, diberi tanggapan oleh sana-sini, baru nanti hasil pengamatan kalian itu disebarluaskan, dibagikan kepada halayak. Jadi agar semua orang itu bisa yang namanya membaca atau mengetahui pengamatan kalian atau hasil penelitian kalian. Kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Yang kedua ada deskripsi. Dalam deskripsi ini berisi mengenai perincian dan pembahasan secara lebih detail. Lalu ada yang namanya simpulan. Jadi simpulan ini adalah keseluruhan dari isi kalian tulis secara lebih singkat. Itu adalah struktur teks hasil observasi. Baik, selanjutnya dari penjelasan yang sudah dijabarkan tadi, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah susunlah sebuah teks hasil observasi tentang suatu benda yang ada di sekitar kalian. Tulis di buku catatan setiap lembarnya, kalau memang lebih dari 1 lembar, itu wajib tulis nama dan kelas. Jadi nantinya tugas ini kalian tulis di buku catatan. Nanti setelah selesai kalian foto, lalu kirim ke classroom. Jadi kalau lebih 1 lembar jangan dikolase, tapi selembar kalian fotonya, satu persatu fotonya. Nanti saat pengirimannya pun sama, satu persatu. Jadi satu tugas itu ada beberapa lembar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau bisa langsung kita diskusikan di WhatsApp group. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.